Oke, kita dapat attention masyarakat, how to educate them, bahwa ada loh benda yang berbahaya bagi tubuh manusia yang orang nggak sadar. Setiap hari tuh ada mengkonsumsi, dan itu nggak cuma dari galon. Itu kita mau bahas. Air mineral doang kan? Katanya sebenarnya. Yes, FDA bilang stop menggunakan BPA untuk produk, salah satunya adalah botol bayi. 11 tahun yang lalu. Yes. Kalau di Indonesia sejak kapan itu dilarang? Nah, itu serahkan pada lawyer nanti yang menanya. Tapi masalahnya yang sering orang itu adalah kan plastik-plastik itu cuma dalam bentuk botol plastiknya, botol minum anak. Banyak yang plastik tersembunyi tanda kutip loh. Kayak misalnya kita bilangnya paper cup, gelas kertas, tapi kan inside lapisan dalamnya juga ada plastiknya. Kertas coklat pembungkus nasi, nah dalamnya kan juga ada plastiknya. Belum lagi orang Indonesia hobinya makan cilok, cimol, somai, bakso, dimasukin plastik panas-panas. Tanya Dokter Richard. Dari kemarin saya pengen banget datangin dokter spesialis anak nih. Akhirnya datang ke sini. Dokter Kanya Ayu ya. Yes, wow, betul luar sekali. biasa. Thank you sudah datang ke sini hari ini. Thank you juga udah diajak. Aku ngelihat beliau gara-gara konten BPA aku nih. Iya benar. Dikontenin ulang oleh dokter Kanya Saya Ayu. nggak kontenin ulang, saya konten duluan malahan. Oh, jadi duluan? Iya, saya sudah membahas tentang BPA itu lebih Jauh dulu. sebelum saya? Ya, berapa bulan kayaknya ya, berapa bulan sebelum Dokter Richard ngomong, terus scroll-scroll, loh kok ini rame banget, terus oh ini ngebahas ini. Pas Jauh banget sebelum ya, saya 2 bulanan sebelum bahas kayaknya. BPA. Iya betul. Banyak yang concern nggak? Banyak yang tahu tapi nggak paham betul. Oke. Tapi begitu berita saya naik, lebih Makin naik lagi. concern, betul. Oke. Which is Berarti- good. Which is good. Yes, karena kan itu Berarti sebenarnya bermanfaat saya. di luar sisi kontroversialnya, yes bermanfaat. Wait, which one kontroversial? Saya Which pengen one tahu. kontroversial? Ya, you know it so well lah, you know yourself lah. Dengan begitu kan ya. Ada- Wow. Kita ngelihat itu depends banget ya. Yes, betul. Some people ngelihat itu kontroversial. Tapi di sisi lain kita ngelihat itu bermanfaat. Bermanfaat dan clear enough. Jadi kayak orang jadi, oh berarti gue beneran harus make sure that apa yang aku konsumsi safe for myself and for my family. Oke, ini supaya fair ya. Ya, Dokter Kanya Ayu sudah pernah edukasi tentang BPA. yes, Orang tahu, dengar, tapi nggak tahu yang mana kan. yes betul. Dengan saya pegang galon kayak gini, Jadi kayak somebody ngomong itu kontroversi, tapi bagi saya message-nya nyampe. betul. Jadi orang jadi lebih open mind, lebih terbuka dan gue harus beneran ini nih awareness-nya harus ya. I know. That's Ini why. yang di ngomongin Dokter Kanya Ayu. Oh, ini yang di ngomongin orang-orang yang kayak gini nih bentuknya nih. Aku nggak sebut merek loh. Iya betul, memang dibelur juga iya. But everybody knows. Ya. Dan nothing's wrong kan, dan memang juga mengandung, memang ada cemaran Iya. BPA-nya kan di sana kan. Galonnya dikhawatirkan, tapi kan kita belum ngelihat isinya. Kalau isinya sih normal, aku nggak sering ngomong. Kalau ditanya dengan aku, isinya bagus. That's why, makanya itu dia maksud aku. Di luar sisi kontroversialnya, tapi itu membuka mata dan orang jadi lebih aware. Dan itu entry point-nya bagus. Jadi artinya, oke kita dapat attention masyarakat, how to educate them. Bahwa ada loh benda yang berbahaya bagi tubuh manusia yang orang nggak sadar. Setiap hari tuh ada mengkonsumsi. Dan itu nggak cuma dari galon. Itu kita mau bahas. Air mineral doang kan? Katanya sebenarnya. Yes. Supaya nggak tendensius nih. Yes, bener. Jadi biar edukasinya itu nyampe, nggak cuman katanya mau. Aku nggak tendensius sih, tapi kan ini kan brandnya besar. Yes. Dan everybody knows. Yes. And Semua using it orang lebih minum. tepatnya. Dan iya, ini kan semua orang konsumsi ya. Makanya tuh aku kesel. Aku pribadi loh. Dokter Kanya Ayu minumnya apa? Boleh nggak air rebusan aja? Iya kan? Keran Kita rebusan. normalinya kalau misalnya kita, aku pikir semua rakyat Indonesia pasti pernah minum itu ya. Pasti pernah, betul. Jadi Iyalah. kalau aku pribadi sih dengar kayak gitu aku kesel. Iya kaget, betul. Itu adalah reaksi normal aku sih Iya sebenarnya. betul. Sebagai manusia umum di luar backgroundmu ya. Iya. Dan aku juga nggak punya kepentingan apapun. Aku juga nggak punya pabrik air minum juga kebetulan. Dan aku tidak mencoba untuk memperkaya pihak manapun. Ya, itu yang perlu ditekankan sih. Karena kan pasti orang akan berpikir yang, wah Dr. Richard begini, wah nih ngomong ini begini. Padahal sebenarnya tanpa ada galon itu pun ada benda-benda lain loh yang mengandung BPA yang mungkin orang nggak aware. Yang ternyata benda itu mengandung plastik loh. Yang kita nggak tahu plastiknya tipe yang mana. Oke. Gitu. Nah kita mau bahas, tapi karena
kalau menurutku kan kali yang lain kan datanya kan dari pemerintah atau dari BPOM ini cukup clear enough ya. Jadi ini aman, ini aman, ini aman. Tapi memang data yang saya dapat sendiri dari BPOM, ini dari presentasi BPOM sendiri nih, bahwa yang botol polikarbonat yang ada lambang segitiga 7 itu memang mengandung BPA. Dokter kayaknya tahu kan? Jadi lambang nomor 7 itu kan other ya. Jadi other tuh ada 3 jenis yang masuk ke dalam other itu. Salah satunya iya betul, yang bisa mengandung BPA dan memang betul takutnya BPA-nya larut ke dalam apapun itu yang di dalam kemasan tersebut. Jadi itu fakta ya? Itu fakta bahwa galon bernomor 7, kemasan plastik bernomor 7 yang itu others, yang kita nggak tahu apakah dia others tuh ada 3 jenis tuh soalnya. Saya nggak hafal pasti, salah satunya ya ada BPA-nya dan berisiko menjadi cemaran untuk makanan atau minuman yang terkandung di dalam kemasan plastik tersebut. Iya, ada. betul. Dan menurut riset dari BPOM sendiri dan ada presentasinya juga, mungkin bisa ditampilkan di sini, itu memang faktanya memang ada cemarannya. Jadi saya nggak ngomong sembarangan. Tapi ada penelitian ternyata dari FDA ya, dari Amerika. Karena kan BPA itu tuh nggak cuma dari kemasan plastik, dari lingkungan kita juga bisa dapat, dari udara, dari air, dari das, dari makanan kita juga bisa dapat. Yang tanpa di dalam kemasan itu tuh ada. Jadi dalam kadar kecil itu masih diizinkan dan tidak membahayakan. Cuman kadarnya ada 3 sumber yang aku lihat, ada yang bilang di bawah 0,6 mikro, ada yang di bawah 0,4. Nah kita kan nggak tahu yang di sini yang dirimu bahas kemarin di kadar berapa? 0,6, 0,7. 0,6 dari data BPOM di atas 0,6, sekitar 0,6, 0,7. Nah berarti maksudku gini, supposed to be kan BPOM-nya sudah lalu mengkonvert nih, ini masuk batas maksimal yang aman nggak sih untuk beredar di dalam tubuh manusia? Ada kadarnya kok. Ada 3 jurnal yang menyebutkan dalam kadar minimal itu masih diizinkan karena tidak membahayakan. Nah berarti tugasnya sang pembuat aturan nih, si produk tersebut masih aman nggak kadarnya untuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Gitu. Setahu saya, tapi ini bukan karena saya, setahu saya dari BPOM sendiri memang dari kemarin sejak awal tahun 2023 itu sedang menggodok peraturan ini, tapi terkesan lambat ya, sehingga ya akhirnya kan kita juga resah ya. Kita juga resah dan aku menyampaikan edukasi apa adanya. Tapi kita duduk di sini bukan prof tentang toksikologi dan kita akan ngobrol soal kedokteran saja, Dokter Gaya Ayu. Jangan terlalu jauh ke regulasi. Biarkan pengacara ke regulasi sana. Betul. Kita kasih edukasi aja ya. Betul, sejak kapan sih BPA itu kan kalau dulu tuh aku nggak tahu ya. Kan aku kan dokter ya, namanya dokter kan nggak super pinter ya. Kan ada spek-speknya sendiri. Kalau misalnya kecantikan mungkin lah aku ahlinya. Kalau yang lain kan aku nggak ahli. Apalagi kan aku tuh nggak telaten rawat anak. Kan istrian biasa kan. Sama neni kan. Tapi kayak istriku tuh dari dulu tuh kayak concern banget kalau cari botol tuh harus yang mahal. Betul. Bener. Harus yang BPA free. Gue juga ikut-ikutan BPA free. Padahal gue juga nggak tahu BPA itu apa. Iya. Jadi sebenarnya BPA itu penggunanya udah lama banget. Jadi udah 40 tahun yang lalu sebenarnya sudah digunakan. Cuman memang dari sejak tahun 2000 penelitian-penelitian tuh 2006, 2016, 2017 gitu. Makin kesini makin concern dan akhirnya di 2012 itu FDA ini nggak boleh nih dipakai karena ternyata dicurigai saat itu ya, dicurigai menyebabkan risiko-risiko kesehatan pada anak maupun ya semua orang deh, semua usia yang menggunakan produk. Semua usia, semua terutama anak-anak lebih mudah kena. Lebih tepatnya iya, tapi ternyata efek to every ages, baik laki-laki maupun perempuan, karena dia efeknya kemana-mana. Gitu. Maksudku begitu itu keluar penelitian-penelitiannya 2006 ada beberapa jurnal penelitian kayaknya kok berhubungan kayaknya tapi kan data terus berkembang ya. Jadi penelitian terus dilakukan, akhirnya 2012 FDA bilang stop menggunakan BPA untuk produk, salah satunya adalah botol bayi. 11 tahun yang lalu. Yes. Kalau di Indonesia sejak kapan itu dilarang? Nah, itu serahkan pada lawyer nanti yang menanya. Nggak begitu tahu ya. Tapi kalau di Indonesia sudah dilarang ya? Iya dong, karena apalagi kita kan kebanyakan produk juga masih banyak yang dari luar ya. Jadi kemungkinan yang dikirim ke kita pun juga harusnya yang sudah aman. Tapi yang produk lokal harusnya ada nggak nih aturan dari pemerintah bahwa harus begini. Yang ini kan harusnya kan mereka ajukan ke BPOM, ini aman apa enggak dan seterusnya gitu.
kenapa kan harus BPA free? Karena ada efeknya untuk kesehatan. Ya, betul. Dan itu kan sudah jadi peraturan mutlak nih ya, terutama untuk botol-botol minum ya. Kan kalau misalnya galon kan kita nggak tahu, belum mungkin ya. Tapi kan kalau botol minum itu sudah mutlak banget ya. Makanya yang kita komplain adalah ya kok botol minuman mutlak, tapi yang kali ini masih boleh kayak gitu punya kan, kita bertanya kayak gitu. Betul. Nah, efeknya apa sih kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang ada BPA-nya? Oke, kemana-mana sih. Jadi bisa dari beberapa penelitian itu dia bisa bersifat seperti endokrin. Jadi dalam kadar yang terlalu tinggi dan gunakan terus-menerus, jadi asupannya terus-menerus itu mimicking hormon. Jadi kalau ke perempuan bisa infertilitas. Yes, bisa. Kemudian ada juga yang ada penelitian yang juga ini jangan-jangan berhubungan dengan PCOS. Itu. Kemudian ada juga yang ke laki-laki juga bisa. Jadi kanker prostat. Iya. Dan dia mimicking endokrin ke arah estrogen juga. Jadi kayak kanker payudara itu bisa. Karena dia kayak endokrin ya, karena dia hormonal ya. Salah satunya itu. Tapi ada juga ternyata semakin ke sini, mulai 2017-an sampai 2021 tuh penelitiannya adalah bahwa bila ibu hamil terpapar dengan BPA dalam jumlah banyak yang lalu diteruskan sama masa anak-anaknya, itu menyebabkan gangguan perilaku. Kayak anaknya jadi lebih mudah tantrum, kemudian hiperaktif, kemudian masalah perilaku. Gitu-gitu tuh ada. Itu ada yang, tapi belum ada satupun yang konklusif. Yes, it is. Berhubungan. Yes, tapi berhubungan, diperkirakan, kemungkinan. Tapi tetap semua jurnal yang saya baca pasti dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Tapi datanya bisa kayak dari berapa ratus jurnal, 11 menyatakan ada hubungannya. Kayak gitu-gitu. Jadi, jadi memang kemungkinan besarnya ke sana ada, cuma belum ada satupun yang bisa bilang bahwa iya ini sama dengan ini gitu. Karena pasti tetap kan ilmu pengetahuan terus berkembang. Jadi penelitian-penelitian pasti terus ada. Cuman ya kalau secara regulasi pasti sudah di-ban semuanya. Iya, makanya kalau penelitiannya segitu banyaknya ya kenapa kita harus mempertanyakan dan akhirnya kan belum tentu. Ya kenapa kita nggak prevensi? Kenapa kita nggak mengambil itu sebagai pembelajaran untuk memproteksi kita dan keluarga kita kan gitu. Oke. Tadi kalau misalnya sebagai pribadi tadi hormonal, kalau ke anak-anak juga, apakah itu menurut dokter Kanya Ayu yang menyebabkan sekarang kan rata-rata gangguan tumbuh kembang anak ya banyak banget ya di Indonesia ya, naik ya kasusnya ya, back speech delay ataupun juga gangguan perilaku gitu. ADHD. Iya, tidak bisa menyalahkan hanya salah satu itu sebab sih, karena kan kita tahu ya semakin kesini polusi udara, kemudian ya makanan-makanan yang dengan bahan-bahan kimia, betul, pengawet dan seterusnya, itu pasti juga banyak berpengaruh kan dari penelitian-penelitian lain juga. Jadi nggak bisa cuman 1+1 sama dengan 2, bisa aja salah satu penyebab, tapi bisa. Bukan the only one. Yes, bisa, tetap. Tapi kalau itu kita bisa bilang, oke ini bisa menjadi salah satu pencetus loh, kenapa harus diteruskan? Kenapa nggak kita minimalisir? Betul. Kenapa nggak kita stop? Iya, betul. Ya kalau misalnya ada yang ngomong, nggak juga lah, katanya polusi ini aja masih ditelan. Pakai kantong bungkus makanan, pakai bungkus kantong katanya. Ya udah pakai botol, pakai BPA aja, nggak usah repot-repot. Iya kan itu keputusan pribadi ya diambil masing-masing. Hasil akhirnya tanggung jawabnya mau jadi apa kan itu keputusannya masing-masing. Sekarang gimana kita melindungi kita, pasangan, anak-anak dan keluarga besar udah. Yang mau concern aja. Iya, yang orang lain mau ngomong apa ya. Tapi masih dikasih umur panjang ya berarti Tuhan masih baik. Itu ya gitu aja gitu. Dok, anak saya ya pakai botol ber-BPA dari dulu ya, tapi sehat-sehat aja. Ya mungkin kalau nggak pakai lebih sehat lagi. Mungkin kita nggak tahu nih, misalnya ternyata 10 tahun lagi, nauzubillah dzalik ya, tiba-tiba ada CA sesuatu, we don't know. Kan itu kan masih terus berjalan hidupnya dia. Ya kan, nggak bisa kok hari ini itu adalah efek, hanya hari ini saja kita melihat dari efek sebelumnya. Lah long termnya gimana? Sama kayak berat badan deh misalnya, anaknya kecil tapi aktif pecicilan gini-gini, ternyata stunting, yang lihatnya nggak sekarang, ntar ternyata SD kesulitan matematika, nggak naik kelas, kerjaannya cuman bisa jadi pekerja kasar misalnya, income-nya tidak optimal, ya kan ngelihatnya nggak cuma nowadays-nya gitu, tapi long term efeknya apa? Satu. Yang kedua, resikonya menjadi bertambah. Iya. Aku kasih contoh yang paling mudah kalian mengerti deh, supaya kita yang goblok-goblok ini mungkin bisa agak-agak lebih mudah mencerna ya. Salah satunya tuh kalau misalnya kita naik motor nih, apakah pakai helm itu jaminan nggak mati? Iya betul. Enggak kan? Tapi kalau nggak pakai helm, lebih besar kemungkinannya. Iya. Apakah kalian nggak pakai helm sudah pasti mati? Juga enggak kan? Pakai helm nggak pakai helm itu sudah jelas
belum tentu menjamin kita mati atau enggak kalau ada kecelakaan. Balik-balik kan nasib juga. Iya betul. Kalau Tuhan udah bilang A ya A, tapi kan kita namanya manusia nggak boleh. Lebih bagus nggak usah pakai helm dong kalau kayak gitu caranya. Nggak bisa dong, manusia harus berusaha semaksimal mungkin. That's why namanya ikhtiar. Nah itu gitu ya, supaya kita nyampe ya pikirannya ya. Jadi kalau misalnya ngomong kayak gitu, wah pakai helm kena tumbuk mati juga, nggak pakai helm mati juga. Ya udah nggak usah pakai helm kan goblok kayak gitu punya kan. Ya nggak usah jalan-jalan, nggak usah keluar di rumah aja. Nah gitu ya. Nah, jadi tapi masalahnya yang sering orang itu adalah kan plastik itu cuma dalam bentuk botol plastiknya, botol minum anak. Banyak yang plastik tersembunyi tanda kutip loh. Kayak misalnya kita bilangnya paper cup, gelas kertas. Tapi kan inside lapisan dalamnya juga ada plastiknya. Kertas coklat pembungkus nasi. Nah, dalamnya kan juga ada plastiknya. Belum lagi orang Indonesia hobinya makan cilok, cimol, somai, bakso. Dimasukin plastik panas-panas. Nah, aku pengen tanya itu, berefek nggak dok? Iya berefek lah pastinya. Ya itu tadi tergantung jenis plastiknya apa. Ya kan, yang aman tuh kan 1, 2, 4, sama 5. Food grade atau tidak? Iya betul. Kalau pesan dari, kebetulan mamaku tuh dokter anak bagian hemato ya, dokter anak bagian kanker. Paling saya benci itu dok. Jangan dong. Ya, kalau ujian susah soalnya. Nah, hemato onko. Beliau bilang, saya ceritakan gini-gini ini sebelum ketemu dokter Richard, sebelum ada berita dokter Richard, saya, Mani kayaknya kita perlu ngebahas nih BPA gini-gini. Bahkan ibu saya hemato itu sudah mulai mengkampanyekan bukan cuma botol tempat makan, sendok makan bayi, cara pengolahan MPASI dan seterusnya yang menggunakan bahan-bahan yang food grade, yang jangan menggunakan plastik ataupun bahan lain lah gitu yang tidak aman untuk si bayinya. Itu sudah ke Indonesia, cuman kan ya tetap di sini dikasih tauin, yang di sini nggak ngerti, yang di sini dikasih tauin, yang di sini nggak denger, kan sama aja. Jadi mungkin memang perlu ada gong, semua mata melek, informasi nyampe, yuk sama-sama kita aware yuk gitu, bahwa nggak cuman masalah galon dan atau botol minum bayi atau botol dot, tapi juga banyak benda-benda lain yang ada plastiknya yang kita sendiri belum tahu dia menggunakan plastik yang aman atau tidak. Karena seaman-amannya yang nomor 4 aja deh misalnya, tetap aja dia kalau bisa tidak dipakai berulang. Atau nomor 1 ternyata dia kalau kena sinar paparan matahari juga nggak bisa. Tapi kan itu butuh penelitian ulang ya. Betul. Kalau dokter Kanya Ayu bilang kayak gitu, itu menjadi hal yang menyeramkan sekali. Saya mau netralisir sedikit ini, tapi ini diskusi ya, netralisir sedikit. Karena saya juga membaca banyak komentar yang bilang, wah masih banyak kok botol plastik yang untuk bungkus makanan dan lain sebagainya, atau tempat makanan, wadah makanan. Koreksi saya kalau saya salah. Saya juga dulu kan pernah ngambil ahli K3 kimia, spesialis kimia. Dan setahu kita ahli K3 kimia itu amat sangat concern banget ke sana. Ya, jadi dalam suatu perusahaan besar itu pasti punya ahli K3 kimia, terutama yang makanan. Produk ini kemasan ini aman. Jadi kayak tuna, dalamnya ini aman atau tidak, terkontaminasi atau tidak. Dan itu adalah tugas ahli K3 kimia untuk mencereweti hal tersebut di perusahaan sebenarnya. Dan kalau itu tercemar, itu akan menjadi isu yang luar biasa. Bahkan perusahaan tersebut bisa bangkrut. Jadi mereka juga pasti akan melindungi. Ya. Dan setahu saya, setelah saya berbicara dengan ahli dan beberapa regulator lah yang buat regulator, semuanya itu sudah dibuat aturan. Bukan tidak dibuat aturan. Jadi kayak makanan yang tuna, wadah makanan, tempat makanan, itu semuanya sudah dibuat aturan. Dan setahu saya, semuanya itu sudah diarahkan ke BPA free semuanya. Makanya tadi saya bilang, kita harus pintar-pintar memilih. Kalau misalnya kita nggak yakin, kita mungkin bisa mengalihkan ke wadah yang kita yakin itu lebih aman. Kayak contoh yang sudah jelas, mohon maaf ya, styrofoam. Kan jelas sudah nggak boleh. Karena dia nomor 4 ya kalau aku nggak salah. Sorry. Styrofoam itu nomor 3 kalau nggak salah. Nanti di cross check ulang ya. Tapi pokoknya intinya dia cross check styrofoam tidak boleh. Iya, tapi kan tetap digunakan. Orang tua, cross check malah digunain. Orang sudah tahu tidak boleh. Tapi karena masih disediakan, akhirnya dia tetap menggunakan memakai wadah tersebut. Padahal kita tahu itu nggak boleh. Jadi yuk sama-sama menjaga diri. Ya akan lebih ribet sih bawa ke tempat makan sendiri, kalau kita mau bungkus atau apapun itu, atau meminimalisir kayak tadi tuh biar nggak kena panas, plastik kena panas langsung, bungkus bakso, bungkus soto, bungkus apa kayak gitu-gitu coba diminimalisir. Jadi dari kitanya yang ngerem, nggak usah pas mau beli, Pak, Bang,
plastiknya nomor berapa ya? Mana boro-boro abangnya tahu kan ya, kata dia mending gua jualan aja Neng, yang penting buat makan kata dia gitu. Jadi ya kitanya yang sudah tahu, kitanya yang sudah terinformasi, kitanya yang jaga diri. Gitu loh maksud aku. Nggak usah minimalisasi. Iya, nggak usah ribut ala-ala, tapi ya udah kan udah tahu nih. Ya udah terus jadi pakai yang mana Dok yang paling baik? Ya kan kamu udah tahu teorinya, udah tahu sumbernya. Ya kamu balik sendiri tuh botolnya nomor berapa, aman apa enggak, kan kita dikasih ini sama dikasih ini buat mikir sama buat cari tahu yang untuk benar, meminimalisasi tadi ya. Meminimalisir resiko yang bisa timbul. Oke. Yang ternyata berefek jangka panjang yang kita nggak tahu. Iya sekarang sehat, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, who knows? Nggak ada yang tahu ya. Yes. Apalagi Dok, kalau selain yang tadi tumbuh kembang pada anak tadi masalah-masalah hormonal ya pada anak ya. Iya, rata-rata sih itu. Itu yang nggak kita sadarin berarti ya. Iya, betul. Kayak ADHD, hiperaktif itu nggak sadar. Gangguan perilaku gitu-gitu. Terus kemudian ya hiperaktif, anaknya kekurangan fokus itu loh, apa sih namanya, attention deficit disorder kayak gitu-gitu. Tapi kita nggak sadar ya bahwa itu tuh karena salah satunya karena bisa apa yang kita konsumsi. Bisa salah satunya dari situ, betul. Tapi ngefek loh. Anakku kan yang ketiga kan autism. Ya anakku yang ketiga tuh autism. Jadi selama ini kayak aku tuh penganut makan bebas. Kayak makan apa yang disuka kayak gitu. Padahal kan katanya kalau autism tuh harus gluten free ya. Nah, kan jadi kayak aku tuh selama ini bebas saja gitu. Pada waktu umur dia yang ke-3 tahun, baru akhirnya aku berusaha menerapkan. Karena soalnya kan aku kan makannya lumayan rakus ya. Jadi kayak roti makan, ini makan, itu makan. Akhirnya aku gluten free kan. Setelah di gluten free kan, peningkatannya bagus banget. Ya memang ada beberapa penelitian yang ya nih berhubungan dengan itu. Tapi kan nggak cuman si gluten itu saja. Dan belum tentu gluten free sama dengan menghindari gluten sama dengan mempercepat bukan glutennya yang bisa nyebabin dia autis, tapi maksudnya itu ada perubahan yang signifikan dengan dari apa yang kamu makan, betul. Perilaku kamu, betul. Lifestyle kamu, betul. Dengan yang terjadi pada kehidupan kamu. Yes, banget. Ya itu makanya penelitian yang jadi mengambil sampel urin pada ibu hamil trimester 3, lalu diikuti anaknya di usia 2-3 tahun di MRI. Pada anak-anak yang memiliki gangguan perilaku, jadi di-compare ibunya waktu selama hamil ada kandungan BPA di urinnya atau tidak, usia 2-3 tahun MRI-nya hasilnya gimana. Itu bahkan ada penelitiannya dan curiganya, ya itu curiganya berhubungan dengan gangguan perilakunya. Tapi again, dia nggak bisa bilang bahwa ini gara-gara ini nih, konklusif, pasti gitu, enggak. Tendensius nanti ya, merek pula lagi kan. Dia tetap bilang, dibutuhkan penelitian lebih lanjut, sampai disangka ada hubungannya. Ya kalau ada begitu ya udah kita mendingan hindari. Tapi katanya bisa nyebabin kanker juga Dok, apakah itu benar? Iya, pastilah. Semua, tadi itu selain tadi kanker yang aku cerita, yang kanker payudara, kanker prostat gitu. Tapi kan si plastik itu sendiri, bila terkena panas dia bersifat karsinogenik. Ya sekarang sempat lihat kan tahun lalu yang viral juga tuh, abang-abang gorengan, plastiknya minyaknya di plastik, seplastik-plastiknya dimasukin ke wajannya, habis itu larut. Ya udah wassalam lah itu ya, Cin. Udahlah bacot Dok. Makan masih ayam goreng. Ya udah monggo kerso, ya nggak apa-apa silahkan. Kan tanggung jawab pribadi masing-masing. Iya tapi banyak yang ngomong kayak gitu punya. Udah Dok, masih ngomong kayak gini punya, makan aja masih mie. Iya. Makan aja masih ini. Gimana tuh Dok? Ya pilihan hidup gitu sih ya, gimana ya? Ya pilihan hidup ya kan, ya keputusan ada di tangan masing-masing gitu. Kita udah tahu itu, ya ibaratnya lu udah tahu depan jurang, bodo amat gue belum jatuh, jatuh gitu kan, jangan sampai jatuh lah. Iya. Gitu. Masih ngerokok juga lagi gitu ya. Itu susah kan orang Indonesia, bagaimana terusan? Iya, susah banget ya. Ya namanya edukasi kesehatan itu pasti susah, karena kan sesuatu yang nikmat itu bisa saja dilarang, dan menghindari kenikmatan itu pasti menyebalkan. Ya belum tentu orang bisa langsung terima. Oke. Challenging, termasuk memberi edukasi dengan kontroversial katanya. Itu aku nggak nganggap itu kontroversial sih. Tapi kalau nggak itu aku menganggap itu memberikan contoh sih. Ya benar, itu nggak opening. Tapi salahnya ya kok galon yang itu gitu. Ya karena galon itu gue yang pakai. Itu yang gue pakai. Kalau galon yang lain yang aku pakai mah. Tapi masa seorang dokter Richard pakai galon yang 6.000 kan? Iya, kan kita kan pakai yang paling mahal tuh. Kita nggak sombong.
Gitu Dok, deh. Aku tapi sampai kemarin sampai ke supermarket loh, semuanya sampai aku bukain loh. Ini nomor berapa. Bahkan ada yang botol kemasan bangsa 600 mili gitu-gitu, itu nggak ada nomornya juga ada loh bos. Oh ya? Iya, nggak ada segitiganya nomor berapa gitu. Kalau mau cari paling aman, terus gue mesti gimana? Ya sebelum mengkonsumsi lihat balik kemasannya. Paling aman cari yang gambarnya sendok garpu. Sendok garpu gelas itu. Sama gelas itu. Food grade ya. Udah itu udah pasti paling aman. Gitu. Yang satu pun kan aman digunakan tapi tidak diisi ulang. Satu pun aman tapi jangan kena paparan matahari. Jadi pada saat distribusi atau di tokonya dekat jendela dekat matahari ya hati-hati juga gitu-gitu. Nah, ribet ya. Iya emberan. Makanya udah air keran, jangan air sumur ya, Ci, nanti Jakarta makin tenggelam. Jadi air keran dipanasin sendiri, masukin di botol plastik. Jadi plastik lagi, kaca. Paling aman tuh kaca, stainless steel. Oke. Tapi ada ahli juga ngomong di sini, gue ribet deh, gue bingung deh. Katanya air keran juga sebenarnya nggak layak minum juga. Iya. Gue bingung deh. Jadi kita minum apa sih sebenarnya? Iya kalau misalnya. Lama-lama air aki deh gue telan. Iya karena kan sebenarnya janganlah, udah pasti itu masuk IGD. Enggak, soalnya kan asal jangan kopi cyanida ya. Wah, aku tadi malam baru nonton tuh. Tadi mau bilang sebenarnya benar. Gini loh, itu kan seharusnya sama. Apa yang beredar di masyarakat itu kan harusnya sudah diatur oleh regulator, ini aman dikonsumsi atau tidak dan seterusnya. Ya masa air pump yang masif produk disebar kemana-mana masa nggak aman ya? Apa yang bisa kita lakukan selain mempercayai pemerintah? Ya kita meminimalisir misalnya, ya mungkin pakai filter sendiri, mungkin habis itu kita rebus lagi, habis itu kalau mau di yang air uapnya yang benar-benar itu kan udah steril banget tuh, distill water. Ya udah dipanasin, mendidih, uapnya yang kamu minum gitu misalnya ya, ribet banget ya hidup. Kalau nggak ribet mahal, pilihannya cuma 2. Aku juga sampai detik ini sebenarnya aku belum menentukan pilihan juga sih. Aku sampai detik ini aku belum menentukan pilihan dan sampai detik ini juga kayak aku belum tahu juga solusinya sih. Tapi yang jelas aku ganti dulu ke PT sih, itu dulu sih. Tapi kayak aku belum dapat juga kan, kita kan ini kan edukasi yang disampaikan masyarakat. Sebenarnya kan kita berharap dari pemerintah kan, karena ini kan hajat hidup orang banyak kan. Tetap merupakan adalah tanggung jawab dari pemerintah. Aturan legalitas itu kan dari pemerintah. Tetap kita kan pengen mendengar corongnya dari pemerintah nih. Ketika pemerintah bilang, oh ya botol yang seperti ini punya sebaiknya tidak diminum ya, atau ada labelnya kan, kita kan lebih happy ya. Artinya ini bukan sekedar jurnal riset yang disampaikan seorang dokter ya, tapi concern pemerintah juga memberitahukan kepada masyarakat. Sebagai otoritas tertinggi ya, mengatur semuanya. Gak usah jauh-jauh situlah, polusi yang udah jelas nyata Jakarta. Ini aja nyalahinnya, mohon maaf, kendaraan bermotor dan menyarankan memindah ke listrik. Lah tenaga listrik kan kita juga pakai. Iya. Jadi ya aku juga sama-sama bingungnya kita. Tapi ya itu aku juga bahas tuh masalah polusi. Itu hak masyarakat loh untuk hidup di lingkungan yang bersih dari polusi dan kewajiban pemerintah menyiapkan itu. Ya I don't know, kita ya begitulah. Aku juga bingung, speechless lah, mau ngomong apa terusan. Ya yang punya koneksi baik dengan pemerintah minta tolong bantu colek-colek. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa mengedukasi, memberikan edukasi yang benar, yang seperti seharusnya sesuai jurnal yang ada ke masyarakat. Tapi keputusannya ya masyarakat yang menentukan, dia mau mengambil ini sebagai pembelajaran untuk mengambil hikmahnya, sehingga tadi seperti Dr. Rizat bilang, meminimalisir kemungkinan risiko yang bisa timbul, atau mau bodo amat, iya monggo kerso silakan. Tapi nanti sakitnya pakai BPJS, repot juga kita tangguh. Dok, kalau sekarang dokter anak, kasus anak yang paling sering apa sih sekarang? Gue nggak ngikutin anak-anak lagi sih. Sekarang lagi heboh adalah 3 bulan sampai 4 bulan terakhir itu batuk pilek berulang. Ini parah sih, batuk seminggu sembuh, baru 3 hari 5 hari seminggu sakit lagi. Udahlah karena dia pingpong. Kan sekarang gini, selama kita pandemi di rumah masing-masing, terus keluar pun kita pakai masker, ya kan? Jadi paparan kumannya itu aja tuh. Jadi tentara tubuh itu kan punya kemampuan mengenal, lalu dia memutuskan ini lawan atau kawan. Kalau lawan, gimana cara aku ngelawan? Oke. Ya kan, cara aku membunuh dia gimana? Nah, selama kita pandemi, paparan itu berkurang. Karena ketemunya orang-orang itu aja. Begitu pandeminya selesai, keluar, awal-awal masih pakai masker, masih oke lah, angka kesakitan nggak terlalu tinggi. Begitu masker tidak diwajibkan dilepas, ini kan udara kita ini udah isinya virus, bakteri, udah segala macam dari orang manapun. Si tubuh anak ini yang tadinya nggak kenal, dia harus berkenalan kan.
paparannya jebret dengan lingkungan yang kayak gitu, jadi dia sakit berulang. Jadi tentara tubuhnya itu ada teorinya namanya immunity debt. Jadi utang kekebalan tubuh karena selama ini dia belum pernah berpaparan dengan si benda-benda asing tersebut. Saat itulah dia harus berusaha mengejar, mengenal, dan akhirnya memberikan respon kan, melawan demam, batuk, pilek dan seterusnya. Baru dia kenal yang ini, ketemu sama orang yang ini di mall, kenalan lagi, sakit lagi batuk pilek satu. Kedua, vaksin. Tidak bisa dipungkiri angka vaksinasi imunisasi selama pandemi memang agak turun karena orang takut keluar. Iya, padahal kan kita sudah nyiapin, kita bisa loh drive thru dan seterusnya, tapi kan adalah nggak berani ketemu orang, nggak berani ke rumah sakit, ketemu orang sakit, lalala segala macam. Jadi angka kesehatan vaksinasi turun. Otomatis perlindungan tentara tubuh anak yang seolah-olah kalau kita mau bangun rumah atapnya tuh nggak ada, atapnya tuh imunisasi. Mau gizinya bagus kek, mau tidurnya bagus kek, mau lingkungannya bersih kek. Tapi kalau atapnya nggak ada, imunisasinya nggak ada, ya hujan ya banjir tetap. Ini nggak ada. Nah, padahal ini itu bisa melindungi penyakit yang bisa dilindungi atau dicegah dari diminimalisasi lah. Iya, sekarang angka cacar air naik, padahal kan cacar air udah vaksinnya. MAMS, aku dalam seminggu ini sudah terima 2 kasus MAMS. Gondongan. Di Instagram juga rame, ada yang orang dewasa juga yang kena MAMS, gondongan, padahal udah ada vaksinnya. Ya kan, jadi infeksi-infeksi yang seharusnya bisa dicegah dengan vaksinasi akhirnya jadi naik, dan itu sudah diprediksi loh sama ahli-ahli ini. Hati-hati nih, selesai pandemi, angka kejadian infeksi yang seharusnya bisa dicegah dari imunisasi, dengan imunisasi itu akan muncul benar kejadian cacar air, MAMS. Muncul ya gara-gara ya vaksinnya jadi agak longgar ya. Iya betul. Kalau sakit ginjal akut nggak musim lagi? Nggak, alhamdulillah sudah diperbaiki ya. Itu sudah penyakit musiman ya? Nggak, jangan. Tapi itu apa kabar ya itunya? Pemilik pabriknya kan nggak ada ceritanya. Katanya kabur, terus gimana sekarang? Gimana tuh yang kabur? Direktur dan kawan-kawannya itulah, nggak tahu kan penelitiannya sampai mana, sidik dan lidik di proses gagal ginjal akut sampai mana kan. Udah lama, udah nggak ada gambar-gambarnya lagi gitu maksud aku. Ya aku nggak nyari juga sih. Tapi kasus-kasus pasiennya enggak dong, begitu sudah musiman ya. Alhamdulillah ya, jangan lagi. Terus yang naik lagi kalau DBD, demam berdarah itu kan memang kasus setiap saat ya. Itu kan endemis banget tuh Indonesia. Jadi setiap tahun pasti ada, mau musim kemarau, mau musim hujan, demam berdarah tuh pasti ada, dan sudah ada vaksinnya. Oh iya, demam berdarah sudah ada vaksinnya. Tapi DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4 sudah semua. 4-4-nya dan cukup 2 kali tanpa perlu lab. Jadi kita nggak perlu seumur hidup. Yes. Jadi kalau suntik seumur hidup 2 kali seumur hidup. Ya, DBD. So far masih seumur hidup. Jadi belum ada penelitian tahun 30 tahun dia turun harus diulang, itu enggak. Jadi anak usia 6 tahun. Sakit sekolah nanti, Dok. Ih, jangan dong. Usia 6 tahun sampai 45 tahun bisa divaksin, cukup 2 kali aja jeda 3 bulan tanpa lab. Kalau dulu kan kita perlu lab. Ini orang sudah pernah sakit DB belum? Oh, udah pernah, baru kita vaksin. Sekarang enggak, mau sudah pernah, mau belum pernah, baru tinggal sekali 2 kali. Aja. Tinggal suntik 3 bulan lagi, suntik kedua, seumur hidup. Dan itu efektivitasnya tinggi. Mencegah DB sampai 80%, 82% kalau nggak salah, aku juga lupa. Mengurangi angka rawat inapnya sampai 94%. Jadi quite good. Harga juga masih reasonable. Berapa, Dok? Tiap rumah sakit atau klinik sih lain-lain ya. Kurang lebih. Around antara 400 sampai 800 lah. Oke. Iya, nggak nyampe jutaan lah, Bos. Tapi nggak gitu. bisa izin 1 minggu, Dok. Ya jangan dong. Soalnya angka kejadian DB dan meningkat loh dari mulai. Itu digratisin pemerintah nggak sih? Sedang diperjuangkan oleh pihak-pihak tertentu untuk bisa masuk ke pemerintah dan digratiskan. Amin ya Allah. Amin ya. Kan karena DPT combo udah dari lama ya, ini dasar kalau kan. PCV udah. PCV itu apa tuh? Yang pneumoni, radang otak, radang paru-paru. Itu sudah? Yes, itu udah gratis? Vaksin. Udah gratis. Mohon maaf, kita sombong, kita bayar semua. Dokter sombong. 3 kali. Padahal aku juga nggak tahu kan anak aku sudah vaksin atau belum. Dan yang digratisin yang sama dengan yang kita bayar sendiri. Oh iya? Sama-sama PCV 13. Cara yang gratis saja. Habis ini yang bayar naik jadi PCV 15. Oke. Ada dalam waktu dekat. Oke. Malaria? Malaria belum. Malaria enggak. Ada vaksin ya? So far belum. Belum ada. Terus apalagi? Rotavirus. Udah di cover juga sama pemerintah. Sarangeo pemerintah. Sarangeo Kemenkes, thank you. Rotavirus loh 2 kali.
Karena pneumonia dan diare itu adalah pembunuh terbanyak nomor 1 dan nomor 2 balita di Indonesia. Ganti-ganti aja, kadang-kadang ya tahun ini pneumonia, tahun depan diare, tahun ini gitu aja. Tapi itu sesuai pesanan atau apa? Enggak, itu memang sudah fakta ya saudara-saudara. Sudah fakta. Jadi makanya kenapa diare. Masih infeksi ya? Infeksi parah pastilah Indonesia ya, dengan tingkat gizi, tingkat ekonomi, tingkat kebersihan, kepadatan penduduk. Semangat presiden berikutnya. PR-nya luar biasa Indonesia. Tapi ya gitu, aku happy banget karena BCG udah dari dulu, DPT combo udah dari dulu. Yang baru pneumokokus sama rotavirus. Nah, MR juga udah naik kan. Dulunya kan campak doang, sekarang jadi campak rubella gitu. Ya kita doain aja semoga influenza bisa, demam berdarah bisa. Gitu. Kan kalau cacar air ya paling belentang-belentong, nggak mengancam jiwa lah gitu ya, maksudnya nggak berbahaya sampai menghilangkan nyawa kan gitu ya, bisa di nomor 2 kan. Tapi yang bahaya-bahaya yang mengancam jiwa ini loh. Karena kan kalau kualitas dan jumlah dari anak Indonesia yang akan menggantikan kita ke depan ini nggak bagus, ya Indonesia mau dibawa kemana? Gitu. Jadi kita selamatkan dulu generasi penerus bangsa dari infeksi dan dari BPA, kembali lagi. Tapi dokter Ana juga concern juga ya tentang BPA. Oh iya dong, jelas lah. Apalagi tadi itu hemato-onko. Karena memang ada kan plastik dipanaskan itu bersifat karsinogenik dan berisiko menyebabkan kanker, itu memang ada. Tapi kenapa kalian nggak edukasi kayak saya segede saya gitu? Aku mengedukasi tapi kan followerku nggak sebanyak beliau. Jadi ya berusaha ya, tapi belum ketemu momen yang mungkin ini ya. Iya betul, itu satu. Tapi kedua bukan tidak dilakukan loh. Tadi aku bilang yang dari pemerintah bersama hemato-onko kita keliling Indonesia untuk mengedukasi tentang bahayanya penggunaan kemasan MPASI yang tidak tepat atau wajan yang dipakai yang tidak tepat. Pakai apa sih yang seharusnya buat masak, buat nyuapin, buat nempatin, itu sudah dilakukan. Maybe like hampir sebelum pandemi, mungkin 7 tahun yang lalu sudah kok. Tapi 7 tahun 5 tahun lalu. Iya, karena kan memang kita ke daerah-daerah. Ibu-ibu kumpul di puskesmas. Ya benar. Kami melakukan apa yang bisa kami lakukan ya saudara-saudara. Kalau banyak kekurangannya mohon maaf. Tapi kami berusaha memberikan edukasi. Ntar lagi gue dapet Nobel nih kayaknya. Antara dapat mobil atau ditimpuk orang. Ya, tapi ya gitu. Makanya sekarang kan dunia bergeser, shifting ke masalah ke sosial media. Ya jadi ya kita yang muda-muda ini harus ikutan shifting, memberikan edukasi dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang mudah dipahami di sosial media biar semua level masyarakat bisa menerima informasi yang sama, nggak cuma yang di pelosok ataupun yang didatangi puskesmas tersebut saja. Gitu. Puskesmas zaman kapan? Masih ada tahu. Iya benar. Nanti dong dok, kalau kita ngomong BPA ya. Kadang-kadang kan kalau botol susu anak atau makanan anak itu kan ada dipanaskan atau diituin pakai alat itu ya, biar dibersihkan. Sterilisasi. Iya, itu boleh apa enggak? Boleh dengan syarat menggunakan kemasan yang tepat, nomornya tadi itu loh, ya, yang tadi memang BPA free, yang food grade, yang memang bisa dipanaskan baik dengan menggunakan uap, direbus ataupun dengan dan itu biasanya botolnya mahal. Ya kan, botol-botol susu tersebut kan mahal kan BPA, tapi ada yang murah juga. Ada ya. Makin kesini makin oke kok, makin merakyat kok BPA free itu. Cuma maksudku ya kita mesti pintar-pintar, nggak cuma botol bayi loh, tempat minum anak, wadah lunchbox anak, itu tetap kita juga harus ngelihat. Mau selucu apapun, kalau kita balik kok nggak ada lambang food grade-nya, nggak ada tulisan BPA free-nya, nggak ada lambang segitiga yang aman, ya jangan dibeli gitu loh. Dan kalian tahu nggak ya, aku mau kasih penutup untuk kalian semua ya. Dulu tuh aku nggak peduli, sama seperti kalian mungkin beberapa yang komentar bahwa nggak peduli dengan apa yang kita konsumsi ya. Jadi kayak apa aja hajar hantam lah. Makan lemak hajar, makan ini hajar, makan itu hajar. Dan setelah aku menikah, istriku tuh ngajarin aku tuh untuk makan makanan yang sehat ya. Salah satu makan 4 sehat 5 sempurna, makan makanan yang sehat, minum air putih, hidup sehat lah ya. Dan ternyata itu tuh merubah kualitas hidupku. Yang tadinya efeknya bisa ke kulit, efeknya bisa ke penampilan,
believe it or not, ketika kita diet terlalu berat, rambut kita itu akan mengalami kerontokan. Yes. Kuku kita itu tidak disadari itu akan kusam. Kulit kita itu akan kusam. Artinya apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu makan, itu akan berefek pada tubuh kita. Yes. Percaya atau tidak percaya, kadang tidak disadari saja. Harus dipercaya sih lebih tepatnya. Ya sudah pasti. Iya, karena kan semua yang termasuk akan didigest, akan terabsorb, dan itu yang akan keluar, tercerminkan kan. Gitu loh. Ya tadi itu dari segi kualitas, ya kulit, binar mata, kesehatan kuku, rambut, dan lain sebagainya pastilah. Dan kita adalah makhluk yang unik diciptakan oleh Tuhan, di mana kita memiliki ketahanan tubuh yang berbeda-beda. Ada yang memang banteng banget, ada yang memang badak banget ya. Mau apa aja yang dimakan juga nggak ada masalah ya. Tapi ada beberapa orang yang punya sensitivitas tinggi, ya mengkonsumsi hal-hal tertentu akan menyebabkan penyakit. Ya kita kan menghindarin hal-hal tersebut. Jadi concernlah dengan apa yang kamu gunakan, concern dengan apa yang kamu makan. Kita dunia sudah berkembang, jadi lebih baik. Kita harus jadi lebih pintar, jadi lebih bijaksana juga untuk melihatnya. Saya bukan regulator terkait, jadi saya tidak pernah akan memaksakan untuk menutup atau membuka atau mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi. Kita sebagai seorang dokter cuma bisa menyarankan mana yang terbaik untuk masyarakat. Betul sekali. Pada akhirnya kalian sendiri yang harus menentukan apa yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Betul banget. Thank you Dr. Kanya Ayu sudah datang ke tempat saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk moms di rumah sana ya. Sebenarnya banyak banget sih yang kita mau ngomong soal anak-anak sih. Tapi mereka nanti rasanya dikuliahin. Enggak, biasanya kalau momdok yang cerita nggak merasa dikuliahin, mereka ngerasa sama temen. Okay. Makanya namanya momdok, followerku aku panggilnya momsis dan dad bro. Okay. Because you are my sister, you are my brother. Kita tuh satu level loh. I'm not your doctor yang mesti di sini. Ya di sini dikit lah, tapi kamu you can tell me everything. Apa sih concernmu, dan we can solve it together gitu. Okay. Thank you dokter. Sama-sama Dr. Richard.